Jamaah, ini sebelum kita melanjutkan bahasan kita mengenai rebahan, ini kita lihat dulu sebuah tayangan yang mungkin bagi yang suka hobi rebahan, ini apa aja nih? Apa kita bisa tetap seperti seorang pemuda berikut? Ini dia tayangannya. Ya, subhanallah, ini luar biasa ya, walaupun sakitnya dengan keterbatasan fisik yang anak tadi, tapi tetap mengingat Allah gitu dalam keadaan kondisi apapun. Nah ini Ustadz Maulana, ini seperti apa sih janji Allah bagi orang-orang yang tetap mampu mengingat Allah, terutama di saat rebahan dalam situasi apapun. Silakan Ustadz. Izin Nabi, Sasam semuanya, Ya. kasih. Satu hal buat kita, ini kita masih ke bawah arus ya dari tadi anak ini sosok sakit. Kemudian anak-anak lagi. Ini mungkin kalau ada orang yang lihat, udahlah kamu sudah sakit keras begitu. Ada juga masih kecil kok. Bagaimana supaya kita mereka dapatkan menjadi manusia yang tergolong orang-orang yang beriman. Kekuatan imanlah yang membuat orang bisa dalam keadaan apapun dia masih bisa sholat. Ini kekuatan iman. Kalau bukan kekuatan iman saya rasa tidak mungkin. Apalagi kedudukannya sebagai sangat, jadi ibaratnya orang-orang yang bisa mengingat Allah di saat dia sulit, di saat ini menjadi orang-orang yang sangat spesial dekat dengan Allah. Sangat dekat. Karena Allah dekat dengan kita. Dekat-dekat. Kalau mau dekat dengan Allah, ingat Allah. Maka Allah pun akan mengingat kita. Artinya apa? Allah selalu ingat kita. Ingat 5 perkara sebelum apa? Ingat apa dulu? Yang pertama, ingat sehat sebelum sakit. Yang kedua apa lagi? Sempat sebelum sempit. Apalagi? Kaya sebelum miskin. Muda sebelum tua siapa ya? Belum tua. Apalagi? Hidup sebelum mati. Harusnya seperti itu. Karena kadang-kadang penyesalan itu datangnya ke belakangan. Kenapa saya tidak lakukan ini? Padahal tadi harusnya kamu ingat Allah dulu. Ya, jadi sebenarnya Allah tuh ngasih kita kemudahan banget ya Ustadz ya, dalam keadaan apapun kita tetap bisa beribadah gitu. Berikutnya kita akan menjawab sosial media ya, pertanyaan dari sosial media. Ini sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, saya mewakili anak milenial saat ini yang memang lagi diharuskan di rumah aja. Kadang saya suka kesel sama orang tua saya. Karena nganggep kita tuh kerjaannya cuma rebahan aja. Kadang di satu sisi saya mau marah, tapi kan dosa. Cuma kalau udah beres kerjaan, rebahan kan juga boleh ya Ustadz. Gimana ya caranya buat sekarang generasi muda biar rebahan tapi tuh gak bikin males. Kadang kalau udah rebahan tuh kan suka nyaman, akhirnya gak mau kemana-mana, terus akhirnya stay aja di situ. Nah ini nih Ustadz Abi Amir gimana nih, karena Nasehatin buat anak muda nih. iya nih, Yang ini lagi nonton. pas banget nih kan Abi, silakan Abi. Kalau anaknya Abi itu, Ya. dia rebahannya setelah selesai 6 juz rebahan. Subhanallah. Ngaji Ya, 6 Masya juz Allah, berrebahan. Masya Allah. Rebahan Ngaji lagi. Ya itu. Allah, Jadi Masya nanti Allah. bangun 6 lagi juz, dia Masya Allah. terus begitu. Jadi dia punya kebiasaan gitu. Masya Allah. Makanya kalau kita ingin rebahan sudah ada prestasi pahala yang kita dapatkan. Bukan rebahan karena bermalas-malasan. Hindari rebahan sambil buka HP. Karena dia bukan hanya membuang waktu kita, tapi juga dia merusak jiwa kita dan merusak pikiran-pikiran kita. Dan biasanya orang yang tertidur karena rebahan sambil main HP, dia itu tidurnya tidak sempurna karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia dipanggil oleh Allah di hari kiamat, lalu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu lakukan di akhir kamu menghadap aku?" Ternyata dia berkata, "Ya Allah, aku main HP." Betapa sedihnya, betapa indahnya ketika dia berkata, "Ya Allah, di akhir aku menghadapmu, aku sedang berzikir, mengucapkan astagfirullah, subhanallah." Lalu Allah mencabut nyawa kita. Seindah-indah sebuah pertemuan terakhir saat kita merebah selamanya di depan Allah. Itulah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah zikir, ibadah baca Quran, ibadah mendengarkan Al-Quran
tidak pernah Allah batasi waktu. Selain itu Allah batasi waktu. Itulah indahnya hidup supaya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini mungkin bisa jadi jawaban juga ya bagi yang tadi udah nanya. Mungkin bisa jangan sampai disalahartikan juga. Mungkin rebahan yang dimaksud orang tuanya mungkin yang bermanfaat ya Abi ya. Jadi Benar, jangan sampai rebahannya nggak bermanfaat gitu. Jadi untuk kita juga dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kak Aca kan gini, generasi pertama umat ini itu generasi pendengar Quran. Ini ibadah yang selama ini orang jarang kerjakan. Mendengarkan Quran pahalanya sama seperti membaca Quran. Masya Allah. Makanya rebahan sambil dengarkan itu baik sekali, terutama bagi anak-anak milenial. Masya Allah luar Iya. biasa ya. Jadi jangan sampai dianggap remeh ya ini ya Ustadz ya, Masya Allah. Ya ini jamaah sebelum kita masuk ke kesimpulan tema hari ini Masya Allah kita lihat dulu ada sesuatu yang hangat dan viral di masyarakat. Silakan ini dia tayangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Ya, aduh Masya Allah ya. Adem banget dengernya Masya Allah. Ya Ustadz Syam ini gimana sih pahalanya Wah, buat Masya Allah. orang-orang yang mendengarkan azan nih Masya Allah. Bukan hanya mendengarkan azan, pengen ngomentarin videonya jadi dituliskan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra. Maka kesulitan itu datang dengan kemudahan dan kemudahan itu akan datang setelah Allah kasih tes sedikit lah, setelah Allah kasih kesulitan sedikit. Maka kalau kita memandang coronanya buruk, tapi ternyata dengan corona ini banyak negara-negara yang mengizinkan yang selama ini masjidnya nggak boleh pakai pengeras suara saat azan dan pada saat pandemi ini mereka diizinkan untuk pakai pengeras suara, contohnya yang ada Kanada tadi. Dan itu Masya Allah Alhamdulillah. Kemudian kalau tanyakan pahalanya mendengarkan azan, bolehkah sambil rebahan? Boleh saja sambil rebahan, tapi itu tidak menunjukkan kesiapan kita untuk beribadah kepada Allah. Nabi itu rebahan habis azan sebenarnya di masjid dengan satu kakinya berada di atas kakinya gini. Ya, maka tadi dikatakan oleh guru kami Ustadz Abi Amir bahwasanya tapi di tempat sholatnya bukan masuk kembali ke kamar gitu. Jadi rebahannya di situ ya sambil satu kaki supaya apa? Supaya nggak terlelap gitu, gampang bangunnya gitu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz Syam. Ya jamaah yang rahmati Allah, mari kita semua sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Abi Amir. Silahkan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan Amin, yuwafi amin, ya ni'amahu Allah. yukafi mazida. Amin Ya ya Rabbana Allah. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim Amin, sultanik. amin. Ya Allah, terlalu banyak waktu kami sia-sia. Kami hamba-Mu. Kami ingin kembali kepada membawa amal soleh. Ya Rabb, berkahi istirahat kami. Berkahi rebahan kami. Jangan sampai rebahan kami menjadi rebahan yang membawa laknat bagi kami, membawa maksiat bagi kami, sehingga kami kebablasan, sering meninggalkan kewajiban kepadamu. Ya Rabb, Engkaulah yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Engkau tidak pernah ngantuk, Engkau tidak pernah tidur. Kami hamba-Mu yang lemah, kami butuh tidur. Ya Rabb, bimbinglah kami saat kami istirahat. Bimbinglah kami saat kami mengambil hak tubuh kami untuk kami sejenak membangun kekuatan kembali untuk mentaati-Mu ya Rabb. Beri kami keberkahan dalam hidup kami. Beri kami keberkahan dalam waktu kami. Beri kami keberkahan dalam rezeki kami. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmati rastaghits. Ya Allah, ajari kami, keluarga kami, anak-anak kami, generasi kami, agar kami menghargai waktu dari hidup kami yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak untuk guru-guru kami, Ustadz Syam, Ustadz Abi Amir atas kedatangannya, dan juga Ustadz Maulana dan juga seluruh jamaah Islam itu indah. Jamaah yang dirahmati Allah, rebahan jangan terlalu lama karena akan tiba saatnya kita rebahan selama-lamanya. Senata Syariski, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.